Lanjut lagi kita ngobrol bersama Mas Fauzi Mutoha. Kali ini akan topiknya Twitter. Dia sekarang sudah punya Twitter. Enggak. Jadi gini. Jadi kemarin itu kita lagi main ke Jogja dan saya itu direkomendasikan sama bapak ini. Ya kan? Tapi kepergok sekarang ternyata sudah punya Twitter. Itu karena saya hanya penasaran aja, guys. Karena bapak ini merekomendasikan, udah kamu bikin Twitter. Itu ada enak-enak ya kan. Oh ya saya coba gitu kan, malam-malam ya kan. Saya coba bikin akun Twitter. Ternyata ya memang Twitter itu nggak ada batasannya, beda seperti platform yang lain, sosial media yang lain kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Memang jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Arahnya sekarang lagi booming Twitter. Ya biasa saja. Kan kita tahu tingkat kedewasaan seseorang untuk istilahnya memakai media sosial itu diarahkan kemana. Oh, kan gitu. Jadi tidak selalu kalau yang konotasinya orang pakai Twitter itu arahnya 18 plus. Selalu enak-enak. Gitu loh. Toh kita kalau nonton juga kita kan udah 18 plus ya kan. Oh iya, emang kalau otaknya istilahnya sudah 18 plus, ya jangankan di Twitter, ngapain capek-capek Twitter, ketik aja langsung di Google-nya juga muncul kan gitu, nggak perlu sistem di Twitter gitu. Benar. Jadi biasa saja. Ya. Asal jangan WeChat, dihapus lu WeChat-nya. Bukan WeChat kali, MiChat. Nggak tahu sih, teman aku belum pernah download dan belum enggak, WeChat itu mah zaman sekarang. Dulu ada nenek moyangnya namanya WeChat. Tapi kalau dari HP kan udah ada langsung Pak biasanya. Kalau apa? Xiaomi. Yang WeChat. Ya iya karena dia kan emang aplikasi dari Cina. Di Cina itu udah sebagai sampai ke alat pembayaran. Gitu. Ide istilahnya sudah kayak Gojeknya Cina. Kalau Open BO itu MiChat, bukan WeChat kali, MiChat. Dua-duanya sekarang arahnya udah kemana-mana gitu. Maaf guys, aku sebenarnya itu kan cuma pemanfaatan. Yang misalnya dia itu sukanya buat open-openan ya. Arahnya pasti gak jauh dari sana. Bener sih. Tapi sebenarnya kan nggak gitu. Pada awal diciptakan medsos itu tujuannya juga baik. Cuman mindset orang Indonesia segala sesuatunya diarahkan ke sana. Gitu kan. Oke, ini ngobrol-ngobrol tentang teknologi yang lagi berkembang atau sosial media yang lagi berkembang nih. Kan kenapa nih Pak Budi beralih dari Xiaomi beralih ke Samsung nih? Kan dulu merekomendasikan ke kita Xiaomi. Kenapa sekarang berpindah ke Samsung? Ini bukan saya masuk beralih gitu kan gitu. Ini ketidaksengajaan. Kan dulu saya minded banget sejak Xiaomi istilahnya lahir di sana, belum masuk ke Indonesia pun saya sudah langsung make orang Indonesia belum ada yang make Xiaomi. Alasannya? Ya. Murah. Saya dulu suka desainnya, nggak tahu saya soal pakai HP. Pertama cocok desain. Saya nggak suka yang pojoknya lengkung-lengkung, makanya dari dulu saya nggak suka Samsung. Tapi ini sekarang pakai Samsung karena nggak lengkung. Nah, saya kan nyarinya gak yang lengkung. Gitu. Tetap yang poni gitu ya, ada poninya. Ini pojoknya. Oh, pojoknya. Iya. Oh iya. Iya kan? Lengkung sih. Nah, itu saya nggak tahu, saya nggak bisa terima kalau ada HP kok lengkung pojoknya. Menurut saya ada sesuatu yang didistorsi. Makanya kalau kamera itu visualnya itu nge-wet, Pak Budi nggak mau menerima itu ya kan. Pokoknya jelek meskipun bagus, jelek pokoknya. Nggak ngerti, pokoknya sesuatu yang misalnya bentuknya lengkung-lengkung, saya nggak begitu suka. Kalau itu, jadi apa-apa biasanya saya selalu yang kotak. Sedangkan ini tapi kan lengkung ya kan. Ini 18 plusnya kita sensor gitu. Kembali ke masalah gadget gitu. Jadi gitu, makanya terus kalau untuk urusan spek dan sebagainya, nah saya selalu membandingkan. Akhirnya saya walaupun speknya sama, saya pilih satu tampilan. Soal tampilan, kalau siapa yang lebih kotak, saya milih itu. Kemudian setelah di soal tampilan, harga, saya biasanya
milih yang lebih murah. Bukannya bos itu nggak mikirin harga? Enggak, misalnya kan waktu itu saya bukan bos. Oh, masih miskin. Iya, gitu. Dan sekarang udah masih miskin. Oh. Gitu. Kan gitu. Jadi keterjangkauan. Dulu itu kan ya begitulah. Istilahnya awal dari sejarah istilahnya teman-teman pakai Android, kayaknya saya sudah begitu Android lahir, teman-teman masih istilahnya sangat mencintai BlackBerry. Ada yang BlackBerry lagi booming. Terus Nokia lagi booming juga. Iya. Nah, terus satu Sony Ericsson. Dia kan. Ericsson, iya, Wah, iya. lagi pada puja-puja. Saya sudah mengambil aliran Android. Gitu. Lebih Ya udah. simple soalnya ya. Saya anti mainstream aja. Oh, anti mainstream. Anti Pokoknya nggak mau sama kayak yang lain. Kayaknya begitu. Kenapa ini kalau sekarang nggak beralih ke iPhone 13 ya kan? Dari dulu saya belum bisa menerima kehadiran iPhone. Belum bisa menerima atau belum bisa makainya? Saya belum bisa menerima. Oh, belum bisa menerima. Alasannya apa tuh? Saya kurang begitu suka sesuatu yang tidak istilahnya jangkauannya luas. Dia Kalau nggak dia bisa ini pertama ya. karena dia mempunyai sebuah komunitas tersendiri. Artinya dia itu tidak open Universal. pasar gitu kan. Dia punya ekosistem sendiri. Nah, terus begitu misalnya disandingkan dengan misalnya saya mau transfer data, dia nggak bisa diterima sama Windows. Ribet sih emang. Ribet. Terus begitu kita lagi gaul begini, dia nggak bisa Bluetoothan. Iya. Terus ngapain kita misalnya dengan sesuatu yang penuh keterbatasan? Tapi kan sekarang udah bisa ada yang pakai canggihnya, kita bisa kirim file lewat WhatsApp, lewat Google Drive. Saya kalau sudah nggak suka dari awal, saya lebih baik saya Mindsetnya tidak udah, istilahnya nggak melanjutkan itu. Iya, gitu. Saya sudah punya standar sendiri gitu loh. Kenapa dengan dari itu dulu bukan kamu bisa sebuah- ramah dengan pengguna gitu? Itu bukan sebuah salah satu alasan karena harganya mahal. Biasanya itu alasan nomor 2 karena Nomor kalau soal harga kan tahu sendiri Ya, sekarang. udah jadi bos ya. Oh, tapi masih pakai HP ini Nah, Sony gitu. Xperia. Ini kok udah Karena- ganti lagi? Jangkrik. Apa jangkrik? Lah, kebuahnya kemarin kecil. Iya. Ini Sekarang ganti lagi. sudah ya biar ada kita mengikuti perkembangan zaman. Terus yang kecil jadi ini, jadi Sudah jadi entah ganjel beli meja. siapa. Oh, ini kan yang terbaru kan? Ini nggak generasi terbaru. Jadi setelah ini sudah lahir adiknya lagi yang lebih baru lagi. Ini istilahnya kalau dari generasi misalnya kan ada misalnya generasi milenial, ada generasi Gen X gitu kan begitu. Terus generasi lebih baru lagi. Nah, ini generasi terakhir tapi seri yang paling tua. Chipsetnya emang udah pakai chipset apa ini? Ini sudah 855 ya? Ini terbaru. Apa 845? 855 yang terbaru. 888 yang terbaru. Oh iya sih. Nih. Aku ini masih 845 loh. Ya istilahnya kalau yang terbaru ini kan dari generasinya ini generasi Xperia One. Generasi Xperia One itu lahir pertama Xperia One generasi pertama, terus Xperia One generasi kedua, Xperia One generasi ketiga. Terus setelah itu generasi Xperia Pro. Bukannya kalau Sony itu paling diunggulkan kameranya. Kita coba lihat hasil kamera dari Sony Xperia Sony ini. itu tidak mengunggulkan kamera. Tapi Karena kalau dia mengunggulkan kamera di sektor HP-nya, kameranya nanti dia nggak laku. tapi rata-rata kayak merek-merek Xiaomi segala macam itu kameranya pakai Sony loh, Lah iya. sama Samsung. Lah kalau istilahnya nanti bisnis dia itu tidak mengunggulkan untuk yang dijual, untuk dipakai sendiri, lah nanti dia pangsa pasar yang untuk chipset dia itu nggak laku. Oh iya sih. Orang jadi beli Sony semua. Ngapain beli istilahnya chipsetnya ya Bagus. sementara sudah dikuasai dia sendiri, maka yang paling bagus itu kan gitu. Nah, yang paling bagus dijual lah untuk dipakai di
Xiaomi, di Samsung, di Apple gitu kan gitu. Nah itu yang bagus-bagus malah dijual sama dia. Nah dia konsennya kemana? Udah branding awal Sony-nya itu. Sony dari dulu branding awalnya adalah dia itu di musik. Oh ada Makanya Sony dulu Xperia. Walkman gitu Iya kan. ya, dulu. Sony. Iya Iya kan gitu. Benar. Makanya generasi unggulan Sony itu biasanya suaranya sudah stereo. Ini juga stereo punya. Ini harga berapa nih? Kok udah stereo nih? Ini kalau yang barunya sekitar ya mungkin 16-an. Ini. Yes. Wah, bohong. Serius? Terus ini belinya second. Ya iyalah. Berapa ini beli berapa? 2,5 juta. Masa? Yes. Ini berarti zaman dulu banget. Nah, Xperia. Wah. Tapi kok masih mulus ya? Berarti besok kita harus beli, guys. Harus beli. Pokoknya beli nih. Ini pulang ke sini, pulang habis ini langsung beli. Nih ya. Xperia One harga 16.909 bla 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 bla. Percaya gak? Sekarang ini 2,5 juta. Nah, ini secondnya. Nah, Ini emang keluarnya tahun berapa emang? sekitar 2019 kali ya. Baru 2 tahun, 3 tahun. Oh. Kok bisa turunnya drastis ya? Sudah. Karena mungkin banyak ini ya, banyak saingan-saingan dari brand lain kali ya. Oke. Berarti bisa kita simpulkan, guys, kalau mau investasi keuangan atau apa itu jangan di alat-alat elektronik. Ya kan Pak Bud? Iya. Soalnya ini Tuh kan benar. Diproduksi 2019 Februari tanggal 25. Tuh. belum ada 3 tahun, Iya. belum genep 3 tahun dari harga 16 juta, sekarang dijual cuma 2,5 juta. Like new. Tuh, like new. Tapi second dari Jepun. Belinya di Indonesia. pakai apa, maksudnya pakai marketplace apa gitu? Oh, ini banyak. Enggak, ini jenengan? Ini apa namanya? OLX, jadi ketemuan orang per orang. Oh. Nah, tapi dia juga dari online juga, dia itu beli di B-Store. Oke, guys. Yo. Jadi seiring berkembangnya teknologi, kita nggak bisa ngikutin terus. Kalau mau ngikutin terus dan itu kita nggak bisa memanfaatkan teknologi itu biar cuan, ya meletre, selalu meletre, bos meletre, entek duitnya. Kalau mau nggak melitre, ya kayak saya cari secondnya. Itu udah beda. Ini tulisannya karena bos. Kalau nggak bos, wah nggak bisa, guys. Jadi jangan main-main, kalian nggak usah ngikut-ngikut jalurnya Pak Budi. Pokoknya itu nggak jelas, guys. Tuh masuknya Twitter. Lu tahu jawab masuk lo. Udah nih, kita sudahi dulu, kita ganti Topik nanti ganti di video berikutnya soal Twitter kita kupas habis.